Hai pemirsa, pernahkah Anda punya pertanyaan seperti ini ke diri Anda sendiri ataupun ke orang lain? Saya sudah beramal dan bekerja keras, tapi kok belum kaya juga? Salahnya di mana ya? Nah, jika Anda punya pertanyaan seperti ini pemirsa, kemungkinan besar jawabannya itu akan sulit untuk ditemukan ya kalau Anda menanyakan ini kepada orang lain. Karena kebanyakan dari kita hidup untuk mengejar kekayaan demi kenyamanan hidup. Bukankah untuk menjadi manusia yang seutuhnya akan jauh lebih mudah bahagia ketika Anda memang tidak mengharapkan apa-apa, seperti itu ya. Oleh karena itu, pada video kali ini pemirsa, untuk urusan rezeki, saya akan coba membagikan beberapa tips ya, ataupun hal-hal yang mampu Anda lakukan jika misalnya Anda selama ini sudah merasa bekerja keras dan juga berdoa, tetapi masih juga belum memiliki hasil yang maksimal ya. Jadi amalan-amalan ini atau mungkin tips-tips ini pemirsa ya boleh diperhatikan agar bisa menjadi bahan referensi di mana ke depan supaya Anda bisa menjadi pribadi atau individu yang lebih baik secara finansial. Yang pertama pemirsa yaitu niat kudu benar. Ya, niat atau maksud Anda bekerja keras tersebut atau usaha tersebut atau doa tersebut haruslah niat yang benar gitu ya. Oleh karena itu pemirsa, coba cek diri Anda masing-masing. Setiap Anda sembahyang, setiap Anda berdoa, setiap Anda puasa, setiap Anda melakukan ritual apapun ya, atau kerja keras apapun, apakah niatnya sudah benar? Atau jangan-jangan ada niat terselubung untuk apa gitu ya. Nah, tiap hari juga kita mengangkat tangan dan berdoa, minta kekayaan, minta kemudahan dalam hal rezeki. Itu tujuannya apa? Niat kita minta kaya itu untuk apa? Apakah hanya dengan kekayaan itu kelihatannya enak dan nyaman? Hanya karena kelihatan kaya itu keren, banyak duit, rumah gede, mobil sport kinclong terparkir di garasi, Ferrari dan lain sebagainya? Mau apa aja gitu ya? Contohnya, wih bahagianya hidup ini jika Anda berpikir seperti itu. Setidaknya mungkin itu yang Anda pikirkan atau beberapa orang pikirkan. Mungkin hanya 1-2 yang berpikir seperti itu ya bisa jadi. Nah, yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah mari kita berandai-andai. Seandainya Tuhan atau Allah memberikan duit 10 miliar di tabungan kita, kira-kira kita mau ngapain dengan duit sebanyak itu? Mungkin Anda sudah mulai membayangkan pertama ingin membeli rumah, kendaraan, pengen traveling ke tempat-tempat eksotis yang indah, Bali misalnya gitu ya. Pengen nginap di hotel bintang 5, makan makanan mahal. Apa saja yang gambarannya duniawi banget gitu ya pemirsa ya. Nah, jarang banget loh ada orang yang tadinya kiri tiba-tiba dapat duit sekoper, gak mikirin apa yang mau mereka beli dengan uang itu dalam konteks kesenangan hidup di dunia. Karena dalam pikiran kita, duit itu bisa membeli apa saja yang ada di dunia ini. Bahkan kehormatan dan pengaruh pun juga bisa dibeli. Nah, yang berikutnya yang harus kamu perhatikan adalah ada juga yang bingung duit banyak mau diapain. Nah, ini orang-orang seperti ini ya, yang kadang ada juga yang seperti ini sifatnya dia bingung ketika mendapatkan rezeki. Minta kaya terus dikasih duit kok malah bingung. Wajarlah ya, karena mungkin belum pernah kaya. Karena kalau dikasih kekayaan malah cenderung dipakai buat mengejar dunia dan bisa-bisa lupa sama yang ngasih duit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Allah atau Tuhan ya sayang banget sama kita. Dia ingin kita ingat terus kepada Beliau gitu ya. Meski sebenarnya sang Tuhan sendiri atau sang pencipta sendiri seperti itu ya, itu tidak butuh ciptaannya, tidak butuh kita ya. Dan kitalah yang butuh sang Beliau, sang pencipta seperti itu ya. Dan pernah nggak sih kita minta kaya tapi pengen disumbangin semuanya ke panti asuhan ya, ke panti jompo misalnya, atau mungkin bangun tempat ibadah atau bangun masjid. Dan yang paling utamanya karena dengan kekayaan yang banyak itu berharap Tuhan akan semakin ridha kepada amal ibadah kita. Kita ini semuanya egois ya, berdoa buat kepentingan kita sendiri ya. Misalnya sebut aja, ya Allah kamu misalnya pingin kaya gitu ya, udah bosan miskin nih, itu egois banget gitu loh pemirsa ya, doa seperti itu. Pernah ada yang berdoa kayak gitu nggak ya? Silahkan jujur pada diri sendiri masing-masing. Ya wajar saja ya,
karena mungkin belum nonton video ini. Yang berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah artinya niatnya pengen kaya buat bikin hidup nyaman, nggak menderita, pokoknya enak, tenang, menikmati hidup berkelimpahan, itu nggak salah, ya. Tapi kenyamanan itu harusnya membuat kita makin bersyukur dan memanfaatkan kekayaan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan sebaliknya. Kita malah hidup bermegah-megahan seperti peringatan Tuhan dalam beberapa surat dan juga beberapa di kitab juga sudah pernah dikutip ya pemirsa ya, terkait seperti itu. Nah, ingat sekali lagi pemirsa bahwa cara kita meminta itu harus benar dan tidak egois seperti itu ya, barulah rezeki tersebut akan mendapatkan jalannya. Nah, yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah memintanya harus benar gitu ya. Nah, pernah dengar nggak ada orang yang minta dana ke lembaga tertentu terus diharuskan buat proposal? Nah, kalau proposalnya eligible atau alias layak gitu ya buat diberi dana, maka insya Allah dananya akan didapatkan. Kita juga begitu ya, ibarat kita pengen kaya dan mengajukan permintaan kepada Tuhan ya, proposal kita atau ajuan kita itu harus layak dulu dan memenuhi syarat agar bisa dikabulkan. Nah, berdoa itu kan intinya minta sama Tuhan gitu ya, minta sama Allah. Udah bener nggak sih cara kita berdoa, bersungguh-sungguh nggak sih gitu ya? Apa doa kita dibarengi ikhtiar atau tidak gitu ya. Nah, itu semua jawabannya ada pada Anda sendiri. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah jika pengen kekayaan silakan berdoa sungguh-sungguh, jangan asal komat kamit nggak jelas. Baca doa harus jelas, apa yang diinginkan harus jelas, nominal yang diinginkan harus jelas, tujuannya untuk apa juga harus jelas gitu ya. Sampaikan kepada Tuhan keinginan Anda, kenapa Anda pengen kaya, pengen Anda apakan kekayaan itu gitu ya, uang itu ingin Anda gunakan untuk apa seperti itu ya. Sampaikan proposal Anda dengan baik ya ke pemilik alam semesta ini, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang berikutnya perlu perhatikan adalah jangan sampai ngiri dengan rezeki orang lain. Nah, contohnya adalah kenapa kok si B rezekinya banyak padahal dia kan jarang berdoa, jarang sholat gitu ya. Terus kenapa si C kekayaannya berlimpah padahal dia tuh bukan muslim, dia tuh bukan agama kayak saya, dan begitu seterusnya. Terus kenapa sih si D rezekinya lancar padahal usahanya menjual barang, maaf kata haram ya, atau seperti miras, narkoba dan lain sebagainya, rokok dan sebagainya gitu ya, prostitusi. Terus kok dia rezekinya lancar gitu ya. Nah, terlalu banyak kenapa dalam kepala Anda yang membuat rezeki Anda nggak lancar jadinya. Jadi Anda malah fokus ke rezeki orang lain, itu nggak bagus. Yang berikutnya adalah perhatikan ya, kenapa ngiri tersebut membuat perasaan Anda tidak nikmat. Nah, ketika Anda merasa sesuatu hal yang tidak nikmat terjadi dalam perasaan Anda, ketika itulah Anda akan menghalangi rezeki tersebut untuk lebih mudah hadir dalam kehidupan kamu. Jadi rezeki tersebut akan lebih mudah hadir dalam kehidupan kamu ketika kamu sudah mulai merasakan nikmat. Dengan kekurangan kamu, dengan kelebihan kamu ataupun dengan ketidakpunyaan kamu tetap merasa nikmat. Nah, rezeki tersebut akan lebih mudah mengalir ke orang-orang yang seperti itu. Ingat pemirsa, rasa dengki dan iri itu penghambat rezeki, gitu ya. Jadi seolah-olah Anda bekerja untuk ngalahin rezekinya si B, si C dan si D. Seolah-olah Anda tuh beramal tujuannya untuk agar rezekinya bisa lebih banyak dari si B, si C dan si D yang amalannya nggak kayak Anda. Ya, begitu rezeki Anda nggak bisa ngalahin mereka, mulailah setan mempengaruhi keyakinan Anda dan Anda akan jatuh pada prasangka, ya, malah jadi fitnah dan lain sebagainya, dan pada akhirnya jadi frustasi. Gimana bisa kaya kalau misalnya Anda stres dan frustasi, apalagi sakit hati, ya? Jadi waktunya Anda harus berkarya malah habis buat nenangin diri sendiri. Nah, itu. Next yang perlu diperhatikan adalah prasangka itu buruk bagaikan racun, gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan apa yang saya katakan sebelum-sebelumnya, gitu ya, sudah beramal, sudah bekerja keras, kok nggak kaya-kaya? Salahnya di mana? Nah, ini sudah menjurus ke prasangka buruk kepada pencipta kita, ya, Tuhan, gitu ya. Kita merasa yakin usaha dan amalan kita sudah cukup. Dari mana?
Yang mengukur tuh siapa gitu ya. Nah, pengen agar diberi kekayaan sesuai dengan nilai amalan tersebut. Hitung-hitungannya yang tahu itu kan bukan kita, bukan Anda, bukan mereka gitu ya. Tapi ternyata nasib nggak berubah-berubah. Memangnya kita ini siapa? Berani-beraninya mendikte Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dapat sesuai keinginan, senangnya bukan main. Begitu hasilnya nggak sesuai harapan, bisanya protes dan berprasangka buruk kepada Tuhan dan juga alam semesta. Ingat sekali lagi pemirsa, berprasangka baiklah kepada Tuhan dan alam semesta, karena itu erat kaitannya dengan takwa dan tawakal. Takwa itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita kepada pencipta kita dan juga alam semesta ini, meski keinginan terkadang tidak sesuai dengan harapan, seperti itu ya. Karena yakin pasti akan ada rencana indah di balik itu semua. Ya, ingat ya pemirsa ya, bagaimana mau kaya kalau belum apa-apa kita sudah menaruh prasangka buruk kepada pencipta kita atau pada alam semesta ini. Jadi seolah-olah alam semesta ini bilang kita nggak yakin dengan ketentuannya. Ya, pantaslah orang-orang seperti ini tuh sulit banget kayanya gitu ya pemirsa ya, karena tidak pernah merasa bersyukur. Baiklah pemirsa semua, itu dia beberapa tips dan trik ya terkait dengan kalau Anda sudah berusaha, sudah berdoa, sudah melakukan banyak hal, belum juga bisa sukses dan juga kaya, mungkin beberapa penyebabnya adalah hal-hal yang saya sampaikan tadi. Oleh karena itu pemirsa, mari kita bersama-sama saling koreksi diri gitu ya pemirsa ya. Kira-kira apa yang perlu dibenahi, segera dibenahi, agar ke depan kita semua bisa menjadi manusia yang sukses, manusia yang bahagia, dan yang paling penting adalah manusia yang bisa bereksistensi, berguna buat banyak orang. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses untuk Anda semua dan semoga Anda semua berbahagia.